Ini tempat tidur ini dua, kemudian toilet di dalam, ada televisi, ada meja, AC-nya juga ada, tapi ini kita lebih terbuka ya. Lebih terbuka, dia ada pintu, ventilasinya bagus. Juga, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Di hari ini kita akan pergi untuk mereview tempat isolasi COVID-19 di Makassar ya. Tempat ini untuk menampung pasien-pasien COVID yang tanpa gejala atau OTG dan juga pasien dengan keluhan ringan. Ini diprakarsai oleh guru kami, Dr. Hizbullah, spesialis anestesi, dengan dibantu oleh dari relawan TBM Kalkaneus. Bagaimana tempatnya? Kita ikuti terus sampai habis, jangan kemana-mana. Jangan lupa kalau Anda suka channel ini untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, kita ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda di rumah? Alhamdulillah, jumpa lagi kita di video konten terbaru Dr. Helmia di SPOT. Hari ini kita akan mengunjungi tempat di Makassar sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 untuk isolasi mandiri yang OTG tanpa gejala dan gejala ringan. Dan kita akan ditemani oleh pemerkarsa tempat ini, yaitu guru kami Dr. Hizbullah SPAN KIC. Ya, kita akan ditemani beliau untuk melihat-lihat tempat ini, dan beliau juga akan bercerita mengenai apa semua isi dari tempat ini, mulai dari berapa kamar, siapa saja yang bisa di sini, sumber donasi, apa-apa yang dibutuhkan, dan apa-apa kegiatan yang ada di tempat ini dari pagi hingga besok paginya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Oke guys, jadi ini parkiran juga cukup luas kalau untuk evakuasi pasien, bawa pasien di rumah. Ini ada gedung J. Ini pohon-pohon rindang, ini di kamarnya guys. Kita lihat kamarnya. Assalamualaikum. Nah, ini dia guys. Jadi ini guys, kamar yang akan ditempati untuk pasien-pasien yang akan isolasi mandiri di BBPK Makassar yang diprakarsai oleh Dr. Hizbullah, spesialis anestesi, dan adik-adik dari TBM Kalkaneus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, ini jadi fasilitasnya di sini apa saja, Dok? Ini tempat tidur ini dua, kemudian toilet di dalam, ada televisi, ada meja, AC-nya juga ada, tapi ini kita lebih terbuka ya. Lebih terbuka, dia ada pintu, ventilasinya bagus. Juga, iya. Jadi keluarga bisa dong nih, suami istri, bisa, sama ya. anaknya. Banyak kan ini klaster keluarga, ada 4 klaster keluarga ini. 4 klaster keluarga yang sudah masuk ya, Dok? Yang sudah masuk ya. Sudah berapa pasien sampai hari ini, Dok? 30 lebih. 30 lebih sudah masuk, Dok. Sejak hari apa pertama dibukanya, Dok? Baru 2 hari. Baru 2 hari, sudah 30 lebih. Iya. Gedung ini, Dok, bisa menampung berapa pasien totalnya, 80, Dok? 80. 80. Iya. Itu terdiri dari berapa kamar, Dok? 40 kamar lah. 40 kamar. Iya. Ini targetnya satu pasien berapa hari untuk isolasi di sini, Dok? Ya tergantung waktunya, nanti kan di swab itu. Iya. Kalau sudah negatif ya bisa pulang. Kita tetap fasilitasi juga untuk swab PCR. Ada dokter yang standby, Dok, nih 24 jam di sini. Iya, standby 24 jam. Termasuk saya juga. Termasuk kita juga, Dok. Jadi sudah ada tim ahlinya ini. Ada tim ahlinya. Terdiri dari anestesi. Ya, kalau ada kedaruratan perlu kita evakuasi, itu sudah dikoneksikan dengan sistem rujukan terpadu yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau pasien datang ke sini, Dok, apakah berbayar atau gratis, Dok? Semua gratis. Jadi Gratis, semua kita tanggung, makanannya, obatnya, suplemennya, vitaminnya, susunya, madunya, semua, termasuk laundrynya. Laundrynya juga, Dok? Ya, laundrynya kita atur. Masya Allah. Targetnya ini berapa lama ini tempat isolasi bisa digunakan, Dok?
sampai berapa bulan ke depan? Selama dibutuhkan. Ya. Bahkan kita akan mungkin Senin ini akan cari lagi instansi lain yang bisa digunakan anunya, dipinjamkan ya. Targetnya di mana lagi dok selain di sini? Pokoknya diklat mana saja yang mau dipinjamkan. Jadi sementara mungkin sebentar malam bersama dengan Prof Idrus kita akan menghadap Pak Gubernur ya untuk mohon difasilitasi untuk meminjamkan gedung-gedung diklat yang ada di Makassar, mengantisipasi permintaan karena kita sudah ada antrian 200 ini. 200 mau masuk dok? 200 yang mau masuk ya. Siap dok. Terus syaratnya untuk masuk ke sini dok, pasien-pasien? Mereka PCR positif dan gejala ringan atau tanpa gejala. Gitu. Terus bawa surat-surat apa dok? KTP atau apa? Tentu ada identitas dengan itu tadi tanda apa bahwa positif. Positif. Di beberapa kasus yang ada di sini itu kan orang yang melintas di Makassar pada saat mau pulang atau mengurus itu surat itu, total dia positif. Jadi kasihan tidak ada keluarganya di sini. Makanya kita ada beberapa yang kita tampung sini ya. Udah yang orang datang dari jauh gitu. Iya dok. Baik dok. Kita sambil jalan lagi dok. Kita lihat lagi. Jadi ini semua apa ya? Lengkap. Karena selama ini kan memang dipakai untuk operasi. Iya. Ini adalah untuk tempat pemeriksaan ya, pagi sore kita tensi. Kemudian sebagian juga ini untuk olahraga, senam. Dan mungkin juga ada spiritual corner ya. Kita akan buka juga tempat musala darurat ya. Kalau mereka mau misalnya sholat jamaah, enggak apa-apa. Ini kan luas, ventilasi bagus. Jadi ini yang apa nanti di sini kalau mau swab dok nih? Ya termasuk kalau mau swab kontrol juga. Swab di sini. Jadi kita nanti relawan yang fasilitasi ambil swabnya, nanti hasil swabnya itu dikirim ke laboratorium. Laboratorium. Nggak perlu pegawai labnya datang di sini. Berapa hari itu hasil swabnya keluar dok kalau PCR di sini untuk kontrolnya? Rata-rata 1 hari sudah ada. 1 hari dok nih. Kita sudah menjalin kerjasama kok dengan balai-balai yang lain. Jadi 1 hari. Kalau sudah negatif sudah boleh pulang dari sini dok nih. Bisa kita pulang. Kita misalnya ada yang masyarakat yang positif di rumah kita jemput, negatif kita antar lagi pulang. Antar pulang lagi dok. Jadi naik ambulans ada dok nih. Jadi antar jemput juga dilayani dok dari sini. Dilayani semua ya. Jadi tinggal dilapor baru nanti dijemput di rumahnya. Iya. Oh, siap dok. Terus kalau kontrol PCR-nya di sini dok berapa hari? Kita mungkin sekitar 5 hari lah. 5 hari. Iya. Oh iya dok. Supaya maksudnya kita tidak menunggu sampai 10 hari supaya ini perputaran cepat. Banyak orang yang bisa menggunakan. Siap, dok. Jadi mungkin suasananya seperti begini. Yeah. Jadi ini yang kita rawat isolasi ini jalan-jalan seperti begini, jalan pagi ya, menikmati ini suasana pohon-pohon rindang ya. Iya dok. Sejuk pagi hari, berjemur juga. Ini matahari langsung. Yeah. Ya. Terus kalau dok mau berdonasi, misalnya masyarakat mau berdonasi. Bisa dok ya di sini? Bisa saja. Yang seluruh partisipasi kita tampung. Ada yang bawa logistik, ada juga yang donasi dengan rekening resmi dari lembaga ini. Lembaga ya. Jadi kayak obat-obatan, begitu dok, makanan. Juga bisa ya. Cuma memang harus koordinasi ke teman-teman relawan ini karena memang juga sudah mulai sudah mulai banyak. Jadi kita harus atur. Misalnya minggu ini malam, siang begitu. Ya, alhamdulillah untuk 1 minggu ini sudah aman. Jadi mungkin kalau ada masuk berarti minggu depannya lagi. Yang masak dok itu relawan juga dok makanannya? Iya sebagian relawan. Kan ini dimasak untuk relawan dengan yang itu semuanya. Yang pasien. Ya. Kalau ada masyarakat misalnya dok pengen berperan serta misalnya jadi relawan bantu-bantu di sini. Banyak. Ini kan seperti kita jemput kan butuh sopir. Ya. Kan gitu. Kemudian untuk laundry kan harus ada yang ambil laundrynya. Ambil laundrynya, bawa ke laundry dan itu punya prosedur khusus kan karena dia ini seperti hazmat. Iya. Level 3 dok nih kalau mau. Level 2 saja. Level 2 saja kalau mau ambil laundrynya begitu atau antar makanan. Ya. Jadi bisa dok nih kalau ada terima relawan juga dalam bentuk tenaga, keterampilan, bisa, keahlian. Keterampilan ya. Banyak yang bisa dianukan di sini Pak. Siap dok. Kalau dokter di mana dok? Yang tim medis untuk nakesnya di mana dok? Ruangan nakes yang disiapkan. Oh iya ini satu wisma khusus. Wisma Ternate namanya. Jadi sini kita semua aktivitas di sini
Dan kita rencanakan ini membuat posko bukan hanya orang rawat di sini, tapi kita rawat yang di rumah juga nanti kita awasi. Oh begitu dok. Oh bisa Ya. panggilan juga dok yang isolasi mandiri di rumah. Ya, itu nanti kita akan buatkan sistem. Jadi dulu kan sudah pernah kita buat yang kayak begitu, jadi dimonitoring melalui aplikasi itu kondisi pasiennya. Ya. Ya, dari situ kalau misalnya perlu dijemput, jemput. Misalnya perlu dikirim obat, kita kirimi. Oh begitu dok. Iya. Ini nanti ruang koordinasi dok nih, ruang rapat ini. koordinasi ya, poskonya semua di sini kita rapat. Kemudian apa ini? Alkes, APD, obat, vitamin, susu, kurma. Ada juga Ini semua donasinya dari orang donasi ini. semua. Iya, semua donasi ini. Hmm. Ini kurma ini semua. Ini semua dok nih. Ya, itu masker. Tensi juga ini, alat-alat ini, Tensi, saturasi, alat-alat saturasi ini apa nih? Ya, saturasi ada semua. Ya. Ini Ini Indomie, obat-obatan. Nih. obat-obatan juga ada. Obat-obatan semua ini ada ini. Nih. Nah, ini. Semua batuk, pilek, demam, sesak. Ini ada semua ini sudah disiapkan. Jadi kalau anda guys yang ingin donasi silahkan ya, Ya, ini juga. yang bermanfaat untuk pasien dan nakes. Ya. Jadi ini untuk nakesnya dok di sini berapa kamar nih dok? 4 kamar ini. 4 kamar, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan dok nih setelah kontak dengan pasien. Ya, jadi ini sudah ada gaun yang donasi dari Esculapius Dr. Hendra. Dr. Hendra Kusuma. Dr. Hendra, terima kasih dok. Iya. Ini gaunnya dapat. Ini juga ini saya yang saya pakai ini. Dari Esculapius ya dok nih, Esculapius Dr. Hendra Kusuma. Ya beliau memang terkenal lah dok, Iya. sangat concern kalau Iya. dia ada bantuan apa tanpa langsung dikirim, Langsung kirim. Jadi beliau langsung yang malah yang bawa bantuannya. yang bawakan. Iya. Dan dia selalu mencat, minta bilang apa kebutuhannya, insya Allah kami suplai. Iya. Jadi kami jalan 2 hari ini karena bantuan dari beliau. Ya terima kasih nih Dr. Hendra Esculapius. Ini contohnya. Ya ini dari Esculapius Group ini dok nih. Iya. Nah, ini dia nih alkohol. Ya jadi anda jika ingin cari-cari alat kesehatan juga bisa di sini guys. Esculapius. lengkap. Beliau kalau ada bencana itu apa nomor 1 itu menawarkan apa-apa yang dibutuhkan. Iya. Ini contohnya ini. Nah, dosnya lain, tapi isinya vitamin. Iya. Nah, Vitamin-vitamin ini vitamin ya. Ini dari tidak tahu siapa ini. dari klinik Pratama. Klinik Pratama Punya A3 Dr. Ip ini, Medika. Dr. Ip ini punya. Wah, Dokter Ip juga Ya, ini. Dr. Ip, Dr. Anca ini. Dari TBM Kalkaneus. Ada juga ada di sana logistik. Aja logistik ini yang dari perusahaan-perusahaan sama pejabat-pejabat pemerintah banyak juga saya lihat di postingan tadi untuk menyumbang dulu. Iya, jadi ini kemarin dari Bedasara, Propasadul, bawa telur, bawa beras, bawa mie instan. Jadi kita masak di sini untuk relawan, untuk pasien kalau pingin masak-masak. Susu gitu. beruang juga ini. Susu beruang ya. Susu. Ini juga ada ini apa teko ya. Untuk di masing-masing kamar kita berikan itu kayak Teko? Iya. Untuk Tumbler. minum dulu nih. Supaya tidak terlalu bolak-balik Nggak usah dia bolak-balik. ambil air minum. Iya. Kira-kira dok untuk ke depan ini apa-apa yang masih kita butuhkan ini untuk di lokasi sini dok? Siapa tahu dari video ini teman-teman di luar sana yang ingin memberikan donasi jadi lebih tepat guna gitu dok. Jadi mungkin ini nanti yang paling memang ini kan yang rutin tidak bisa dihindari itu adalah makanan konsumsi. Makanan. Jadi itu kan tidak bisa dihindari. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau donasi berupa makanan itu bisa nanti komunikasi dengan panitia supaya diatur hari-harinya. Jadi ini ada komunitas misalnya ini 1 minggu ini dia tanggung malam terus. Ya. Ada yang siang, kemudian ada pagi. Misalnya Dokter Oce ya, itu Dokter Oce juga sudah tanggung sarapan, pokoknya dari tanggal ini ke sini gitu. Itu contoh. Jadi langsung disubsidi sini dok di. Ya. Kalau kayak APD dok gitu dok, apa hazmat apa atau Termasuk oksigen? APD dan sebagainya itu juga ya masih kita. Karena saya memprediksi, memperkirakan bahwa kemungkinan 2-3 bulan lagi ini masih banyak, sehingga kami ini mencadangkan kalau misalnya ini ada lagi kita buka, ini kan ada beberapa TBM yang terlibat. Jadi nanti misalnya di sini dulu TBM Unhas yang inisiasi, selanjutnya nanti TBM UMI.
ada gedung berikut di instansi lain, UMI, selanjutnya lagi misalnya Unismu gitu. Ya kita berdayakan lah dari mahasiswa ini ya untuk pembelajaran. Jadi ini database perharinya pasien ya, pencatatannya dilakukan oleh adik-adik dari TBM Kalkaneus ini. Apa ini yang dianu Dek, yang di dalam administrasi ini apa yang tercatat? Jadi yang tercatat itu identitas pasien, tapi tanggal masuknya juga, terus tanggal PCR-nya dilakukan, terus ada monitoring kesehatannya. Jadi per hari kita catat PTV-nya untuk hari itu apa, terus kita pantau tiap harinya, Dok. Begitu. Di sini. Iya. Terus data-data donasi juga ada semua nih lengkap Ada, nih untuk iya. pelaporannya. Iya, pelaporannya. Jadi distribusikannya jelas ini nih. Iya. Jadi ini guys, kamar yang ditempati oleh guru kita Dr. Rizpula ya. Jadi beliau ini rela tidak tidur di rumah ya, meninggalkan keluarga tercinta untuk mengurus para pasien-pasien yang isolasi di tempat ini dan memprakarsai terciptanya tempat isolasi ini guys. Nah, jadi ini tempat sederhananya ya. Ada ya, alhamdulillah ada AC, ventilasinya juga bagus, tempat tidur ya layak. Terus kamar mandi juga, yang paling penting airnya ini lancar ini guys. Airnya juga dingin yang seperti di pegunungan. Jadi tempatnya ini sejuk ini. Pencahayaan bagus, terus ventilasinya juga bagus. Ya, semoga apa yang dilakukan oleh beliau dan juga tim mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia guys. Jadi cukup manusiawi ini untuk jadikan tempat enak untuk suasana nakes dan juga pasien tentunya, supaya menjadi lebih sehat dan cepat terkonversi negatif. Amin. Oke guys, jadi ini acara pasti ada yang mengatur. Nah, sekarang ini kita bersama koordinator Korlap ya, koordinator lapangan dari tempat isolasi COVID-19 di BBPK yang diprakarsai oleh tim bantuan medis Kalkaneus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kita ada ini dari D. Anas dan D. Hikmah dan D. siapa? Di sini deh. Noval ya. Ini kita akan tanya langsung bagaimana job desk-nya, Dek? Apa tugasnya Adik di sini? Jadi kita di sini ada yang menerima administrasi pasien, ada juga yang mengurus konsumsinya pasien, ada juga yang mengurus laundry-nya, dan juga ada juga yang mengurus ininya apa? Kebutuhan pasien, misalnya kayak obat-obat, dan juga ada yang untuk pemeriksaan kesehatannya pasien setiap rutin tiap hari. Jadi kalau mau kita kasih donasi nih, kemana ya Dek donasi? Jadi di donasi itu ada nanti kita ini siapkan Nomor rekeningnya ya, nomor di bawah rekeningnya. ini nih, Iya, di bawah ini Anda bisa rekeningnya, lihat TBM Kalkaneus. Dan itu bisa juga langsung dibawa ke sini. Dibawa ke sini ya, Iya. obat-obatan, makanan gitu Obat-obatan, sih, APD. berbentuk makanan atau APD ya. Terus sampai hari ini kalau boleh tahu, kan sudah 2 hari jalan, tuh berapa yang terkumpul dananya? Kalau yang sampai sekarang, Kalau supaya yang masyarakat tahu, wah ternyata antusias masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, boleh juga dari luar Makassar, atau teman-teman senior dokter mau menyumbang di WhatsApp grup itu banyak kebaca. Sudah berapa nih sekarang yang terkumpul? Kalau yang dari sekarang itu sudah 34.586.000. Semua dari donasi Iya, itu ya, dari donasi. 30 juta. Ya, jadi tentunya untuk mengurus setempat seperti ini butuh biaya yang besar. Nah, jadi ini semua murni dari donatur ya, supaya tempat ini bisa tetap berjalan, bisa kita membantu lebih banyak pasien dan juga menjaga kesehatan nakes. Dari kami sebenarnya donasi ini sangat dibutuhkan ya. Jadi buat Anda para donatur yang ada di rumah, yang ada rezekinya berlebih dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan COVID-19 ini, terutama isolasi, bisa menyumbangkan sekali lagi di donasi nomor di bawah ini ya. Semoga donasinya itu bermanfaat dan mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga lancar ya, nah. Lancar, semangat terus. Saya salut dengan kegiatanmu ini. Oke, jadi ini dia guys, salah satu bantuan dari relawan ya, dari donatur ya. Apa ini Pak? Maksudnya? Makan siang nih? Iya. Makan siang buat pasien nih, dari mana Pak? Dari Grestelina kayaknya. Dari Grestelina, Iya. Rumah Sakit Grestelina. Iya.
Nah, jadi ini guys paket makanan dari Rumah Sakit Kristalina. Jadi bantuan-bantuan donasi datang ya untuk pasien-pasien yang diisolasi COVID di sini. Makasih banyak ini Panah atas bantuannya deh. Sehat selalu buat yang donasi. Ini dia guys. Jadi silakan buat Anda yang ingin juga berperan serta silakan. Buka ininya, yang pakai motor pesan. Baik guys, itulah dia tadi kita sudah lihat pemaparan dari Dr. Hizbullah. Terima kasih banyak dok atas waktunya dok, kesempatannya, sehat-sehat Ya, selalu terima kasih juga atas kunjungannya ya. Ya. Semoga channel ini semakin banyak subscribe ya. Ya, terima kasih dok, terima kasih Dr. Hizbullah. Ya. Nanti mudah-mudahan acara kegiatan ini berjalan dengan lancar dan semua tenaga kesehatan serta pasien diberikan kesehatan dok, diberikan kelancaran. Amin, amin. Dan kegiatan ini juga mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dok. Amin, amin. Bernilai ibadah. Oke guys, jumpa lagi kita di video konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kalau ada ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.